Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga saat ini semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan mumpung saat video ini dibuat masih suasana Ramadan, saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat rekan-rekan yang sedang menjalankannya. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas sebuah topik yang saat ini lagi hot-hotnya nih. Lagi banyak dibicarakan orang, terutama di kalangan kita sebagai programmer atau developer. Topiknya itu mengenai ChatGPT. Yes, memang saya sudah pernah membahas ini di video saya sebelumnya, tapi seperti yang kita ketahui, teknologi AI ini saat ini semakin pesat perkembangannya. Semua aplikasi sekarang itu pasti ada embel-embel AI di dalamnya. Dan dari sejak video saya yang lalu, ChatGPT sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan jauh lebih pintar lagi. Jadi di video kali ini, kita akan cari tahu gimana cara pakai ChatGPT yang baru ini, khususnya untuk kita yang lagi belajar web development, ya, sejauh mana sih si AI ini bisa membantu kita mempermudah proses pembelajaran programming kita. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau ucapin terima kasih dulu ke sponsor kita pada video kali ini, yaitu kelas fullstack.id, sebuah kelas online untuk kita yang mau belajar untuk menjadi seorang full stack web developer yang dibutuhin industri. Tapi detailnya nanti kita akan bahas belakangan. Jadi pastiin untuk kalian nonton videonya sampai akhir ya. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, karena mungkin aja ada dari kalian yang belum tahu, ChatGPT itu adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk dapat melakukan percakapan dengan manusia, seperti halnya kita ngobrol dengan teman kita atau orang lain. Ya, ChatGPT ini di dalamnya terdapat pemrosesan model bahasa alami atau natural language processing yang sangat cerdas dan dapat memahami bahasa manusia. Kalian bayangin aja ChatGPT ini seperti kita punya teman yang pinter banget, tapi juga baik hati, yang selalu siap untuk ngobrol dengan kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi dia akan memahami kata-kata dan kalimat yang kita ucapkan, lalu kemudian dia akan memberikan tanggapan yang sesuai dengan konteks percakapan kita. Kalau misalkan kalian masih bingung nih, apa yang nggak ngerti ya? Tanya lagi, jelaskan dengan lebih sederhana menggunakan analogi misalnya. Lihat, sekarang dia jelasin tapi pakai analogi. Jadi dia bisa inget tuh percakapan-percakapan kita sebelumnya dan menjawab sesuai konteksnya itu. Nah, untuk bisa melakukan ini, ChatGPT menggunakan salah satu teknologi AI atau kecerdasan buatan yang sangat canggih, yaitu teknologi machine learning atau pembelajaran mesin. Dengan menggunakan teknologi ini, ChatGPT dapat belajar dari data yang sudah ada dan bisa mengembangkan pemahamannya sesuai dengan pengalamannya. Jadi dia tuh akan selalu belajar dan berkembang dan selalu berusaha memahami manusia dengan lebih baik lagi setiap dia berbicara dengan seseorang. Jadi artinya, makin banyak yang pakai, makin banyak yang ngobrol dengan dia bakalan makin pintar. Keren kan? Nah, sekarang kita kembali ke topik utama dari pembahasan kita, yaitu bagaimana sih kita belajar coding. Ya, sebenarnya apa sih problem utama saat kita mulai belajar coding? Ya, saya pikir ada beberapa masalah yang sering terjadi pada kita yang baru belajar. Ya, yang pertama, saat ini menurut saya sumber belajar itu sangat banyak. Mungkin bisa dibilang terlalu banyak, yang menyebabkan kita biasanya tuh kebingungan untuk melangkah dan mencari jalur yang tepat, apalagi untuk kita yang otodidak. Problem berikutnya adalah tidak semua orang tuh punya privilege, kelebihan, atau kesempatan untuk memiliki mentor yang selalu bisa bantu kita ketika kesulitan dan membimbing kita untuk melangkah lebih lanjut. Kalau kita mau tanya lewat forum, nggak semudah dan secepat itu untuk dapat jawabannya. Mau tanya teman kita, lagi sama-sama belajar. Terus rasanya nggak enak juga kalau kita misalnya nanya-nanya terus. Bener nggak? Nah, dengan ChatGPT ini, bayangin sekarang kita punya teman yang pinter banget, yang siap untuk ditanya apapun, kapanpun, mengenai coding. Jadi sekarang tinggal dari kitanya, gimana cara memanfaatkan teman kita yang satu ini. Apa aja yang bisa kita tanyain ke teman kita ini? Cara nanyanya gimana? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, gimana kalau sekarang kita langsung coba aja untuk pakai si ChatGPT ini untuk membantu kita belajar coding. Baik teman-teman ya, jadi sekarang kita udah ada di websitenya ChatGPT. Buat teman-teman yang pengen mengunjungi, alamatnya ada di sini ya, chat.openai.com. Kalau belum punya account, silakan teman-teman sign up dulu. Tapi kalau udah punya, langsung aja login ya. Saya akan login menggunakan account Google saya. Nanti kalau udah login, kita langsung akan disajikan promptnya. Kita bisa langsung ketikkan aja pertanyaan di sini. Nah, sekarang kerennya tuh di sebelah kiri kita jadi punya history apa saja yang sudah pernah kita tanyain ke si ChatGPT ini. Ini ada beberapa yang udah saya tanyakan sebelumnya.
Tapi nanti ini saya akan coba tanyakan ulang deh ya. Nah, kalian bisa bertanya apapun ke si ChatGPT ini, tapi karena topik kita kali ini adalah untuk pembelajaran coding kita, ya kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita tanyain ya. Yang pertama, yang bisa kita tanyain adalah kita akan minta si ChatGPT ini untuk membuat rencana pembelajaran coding kita. Ya, anggap aja kita baru mulai mau belajar coding, terus kebingungan nih, mulainya dari mana sih? Jalur belajarnya seperti apa sih? Nah, langsung aja kita tanyain. Misalnya saya mau tulis gini, buatkan saya jalur belajar untuk web development misalnya ya, dari awal. Terus kita tanyain aja langsung, dibuatkan ya. Untuk mempelajari web development dari awal, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Tuh. Pertama, kita harus pelajari dasar-dasar pemrograman. Apa aja nih dasar-dasar pemrograman? Ada HTML, CSS, JavaScript. Terus habis itu belajar framework katanya. Setelah itu belajar back-end, belajar database. Terus praktek katanya ya. Dan terakhir, bergabung dengan komunitas. Nah, ini tipsnya menurut saya penting banget dan emang sesuai dengan apa yang biasa saya sarankan ke teman-teman yang baru belajar nih. Jalur belajarnya seperti ini. Ya, nanti silakan dibaca. Nah, tapi kalau kita lihat, ini kan langkah-langkahnya masih terlalu umum. Kita nggak dikasih tahu belajarnya di mana. Terus topik-topik yang lebih detailnya apa aja. Dasar-dasar pemrograman itu apa aja. Nah, ini nggak ada. Ini karena kita tadi ngasih pertanyaannya masih terlalu global. Nah, gimana kalau misalkan kita minta yang lebih detail lagi nih, teman-teman? Saya pengen ada sumber yang bisa saya tujunya gitu ya. Ini kan nggak ada. Ini cari sendiri katanya, secara mandiri atau kursus online. Nah, kalian bisa bikin chat baru atau tanya di bawahnya ya. Misalnya kita tanya gini, ulangi lagi, buatkan saya jalur belajar web development. Kita tulis secara detail untuk pemula lengkap dengan sumber yang bisa dikunjungi dan juga timeline-nya. Ya, jadi belajar apa, berapa lama gitu ya. Coba kita lihat. Tuh, tentu saja katanya ya. Nah, dikasih nih. Tuh, beserta sumbernya. Keren banget nih. Pertama, belajar dasar-dasar pemrograman web. Sama ya, dasar-dasar pemrograman web tuh. 1-2 bulan katanya nih. Cukup realistis. 1-2 bulan belajar HTML, CSS, mungkin JavaScript. Enggak ya, JavaScript butuh waktu yang sedikit lebih lama. Dikasih Codecademy, Free Code Camp, dan Web3 School. Ini tiga-tiganya sumbernya bagus banget nih. Habis itu belajar framework 2-3 bulan. Kayaknya juga bisa untuk dasar-dasar ya. Cuman kalau mau lebih expert kayaknya butuh lebih dari 3 bulan sih. Habis itu belajar back-end. Bisa Node.js, bisa PHP. Belajar database. Terus praktek. Terus komunitas. Oh, ini masih belum selesai ya. Kalau seperti yang nyangkut begini, kita minta dia untuk lanjutkan. Nah, masih ada ternyata ya. Terus jangan lupa di akhir buat portfolio dan project nyata. Wah, keren kan? Bisa ditampilin di GitHub, bisa ditampilin di CodePen, atau kalian bisa deploy di Netlify. Terus kita disemangatin lagi ya, semoga jalur belajar ini dapat membantu agar kita menjadi seorang web developer yang sukses. Amin ya, keren banget nih. Tuh, jadi bisa kita minta dibuatkan jalur belajar yang cukup lengkap seperti ini. Nah, tapi berikutnya kita bisa lebih jauh lagi nanyanya, lebih detail lagi, karena kita bisa memberikan konteks. Nah, ini saya lebih suka kalau kita ngasih konteks ke ChatGPT-nya itu kayak dalam bentuk 5W1H ya. Jadi apa? Who, what, when, where, sama why ya. Plus 1H-nya how. Jadi kita harus kasih tahu dulu ChatGPT-nya mau kita jadikan sebagai apa, terus tujuan pertanyaan kita apa, kalau butuh waktunya berapa lama nih, kita misalnya pengennya bisa nggak kita belajar dalam waktu sekian bulan gitu ya, atau seminggunya berapa jam. Terus kita pengen ChatGPT-nya ngasih kita tempat belajarnya, where-nya di mana. Jadi kalau bisa selengkap mungkin silakan tanyakan seperti itu. Contohnya gini, saya akan bikin si ChatGPT ini sekarang sebagai seorang pengajar yang berpengalaman ya. Jadi saya tulisnya gini, sekarang kamu adalah seorang pengajar expert di bidang web development. Nah, jadi nanti dia akan bikin konteks bahwa dia tuh adalah seorang pengajar expert yang sudah berpengalaman untuk membuat untuk para siswanya. Nah, terus kasih tahu saya ini siapa? Dan saya adalah seorang pemula yang baru belajar web development menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript misalnya ya. Nah, itu kita kasih dasarnya dulu. Baru kita kasih tujuan kita apa. Tolong buatkan rencana belajar beserta timeline dan link ke sumber yang diperlukan. Ya, sertakan hanya link yang relevan saja. Nah, terus saya kasih tahu, saya bisa belajar
Misalnya kita komitmen belajar ngodingnya tuh 10 jam per minggu ya. Ya cukup realistis lah, kalian bisa 2 jam sehari, kali seminggu 10-15 jam boleh lah. Dan ingin sumbernya berupa video, terus pengennya bahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Nah ini, jadi lengkap nih, kita ngasih tahu si ChatGPT-nya tuh sedetail itu. Coba kita lihat ya. Scroll ke bawah. Nah, baik. Berikut adalah rencana belajar web development untuk pemula yang baru belajar HTML, CSS, JavaScript. Sumber belajar yang saya pilih adalah video tutorial bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan diterapkan, katanya tuh. Minggu 1 dan 2 belajar HTML. Kalian lihat sumber belajarnya ada di WPU ya. Mantap banget nih. HTML 1-2 minggu, minggu 3 dan 4 CSS, 5 dan 6 JavaScript. Semuanya dari WPU. Ini mantap banget ya, ChatGPT merekomendasikan WPU sebagai pembelajaran video berbahasa Indonesia. Minggu 9-10 project akhir tuh ya. Semoga rencana belajar ini bisa membantu Anda memulai perjalanan web development-nya. Jadi semakin detail, dia akan memberikan jawaban yang semakin detail pula. Itu yang pertama ya. Jadi kita bisa minta dia untuk bikinin kita jalur belajar atau rencana belajar ya. Sekarang yang kedua, pada saat kalian udah mulai belajarnya nih. Kalian udah mulai belajar, ngikutin rencana belajar yang dikasih, mau yang manapun kalian ikutin, terus kalian nonton video, baca artikel. Terus ada sesuatu yang membingungkan, konsep-konsep programming yang kalian bingung. Langsung aja tanyain ya. Kita bikin chat baru, misalnya kalian lagi belajar pengulangan. Kita tahu pengulangan tuh ada macam-macam ya, kita bisa pakai for, bisa pakai while. Tapi kalian bingung, kapan sih kita pakai for, kapan kita pakai while? Karena kelihatannya sama aja kan? Langsung aja tanyain. Tolong jelaskan perbedaan antara for dan while. Misalnya kita lagi belajar JavaScript nih. Dalam JavaScript, lalu dan kapan kita menggunakan keduanya. Sertakan contoh kodenya. Nah, gitu ya. Jadi kita kasih taunya cukup detail. Kita lihat. Tuh, ada nih. Dalam JavaScript, for dan while adalah dua jenis perulangan atau loop yang dapat digunakan untuk melakukan tugas berulang. Oke. Perbedaan utama antara for dan while adalah bahwa for lebih cocok digunakan ketika Anda tahu berapa kali Anda ingin melakukan iterasinya. Jadi kalau kita tahu kita mau ngulang berapa kali, lebih cocok pakai for katanya. Sedangkan while lebih cocok ketika kita nggak tahu berapa kali pengulangannya. Jadi mungkin aja kita akan ngeberhentiin while-nya pakai tombol. Kita akan memberhentikan while-nya ketika ada sebuah variabel yang bernilai kosong misalnya ya. Nah ini dikasih contoh untuk for dan dikasih contoh untuk while. Nah kalau contoh di sini ini sama ya, dua-duanya kita tahu kapan pengulangannya berakhir. Jadi sekali lagi dapat materi yang bingung langsung tanyain. Atau misalnya lagi belajar JavaScript udah cukup jauh, kalian ketemu sama konsep yang namanya asinkronus. Misalnya gini, jelaskan mengenai konsep asinkronus pada JavaScript dan berikan contoh kode sederhananya. Tuh, langsung dijelasin. Dikasih tahu kita bisa implementasi asinkronus menggunakan callback atau promise. Tuh ya, udah ada jawabannya. Kalau misalkan kalian masih bingung nih, apa yang nggak ngerti ya? Tanya lagi. Jelaskan dengan lebih sederhana menggunakan analogi misalnya. Lihat, sekarang dia jelasin tapi pakai analogi. Jadi gini, misalnya kita lagi nunggu pesanan makanan di restoran. Kita dapat pesan makanan dulu, terus melanjutkan aktivitas lain. Asinkronus ya, jadi nggak nunggu nih. Seperti baca buku atau berbicara dengan teman sambil nunggu pesanan makanan datang. Ketika pesanan makanan telah disiapkan, pelayan akan memberitahu kita dan kita akan menerima pesanan tersebut. Mantap ya? Hal ini sama dengan konsep asinkronus pada JavaScript, di mana program dapat menjalankan tugas yang memakan waktu, seperti mengambil data dari server atau mengunduh gambar, dan program tetap dapat melanjutkan tugas lainnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian dapat jawabannya nggak sesuai dengan harapan kalian ubah promptnya. Coba cari cara supaya dia bisa ngejelasin dengan lebih sederhana, dengan lebih baik lagi. Jadi jangan dulu, ternyata jawabannya nggak oke nih. Kita cari tahu dulu ya. Siapa tahu kita yang salah nanyanya gitu. Itu yang kedua, bisa menjelaskan konsep-konsep programming. Sekarang yang ketiga, kita bisa minta supaya si ChatGPT ini ngejelasin blok program. Sekarang bukan konsepnya, tapi kalian punya kode atau ketemu ada baris-baris kode gitu ya, terus kalian nggak ngerti ini kodenya ngapain sih. Kalian bisa kasihin aja ke si ChatGPT supaya dia ngejelasin. Contoh ya, kita bikin new chat. Nah sekarang saya udah punya kode. Ini kalau teman-teman ngikutin perjalanan kita push rank di Code Wars, pasti sering lihat kode bentuknya seperti ini.
Jadi ini adalah salah satu kode hasil dari mengerjakan CodeWars ya. Jadi di JavaScript ada sebuah fungsi yang namanya reduce. Ini merupakan higher order function yang biasanya digunakan untuk melakukan reduksi terhadap nilai pada array. Nah, misalkan kalian bingung nih, sebenarnya ini cara kerjanya gimana sih reduce ini ya? Karena memang waktu saya belajar pun ini konsep yang cukup sulit untuk dipahami ya. Sekarang gimana kalau kita minta ChatGPT menjelaskan kode ini ya? Kita tambahkan di depannya, jelaskan maksud dari kode berikut ini. Ya, misalnya gitu. Kita lihat. Langsung dijelasin ya. Kode yang disediakan adalah definisi fungsi JavaScript sum. Jadi ini bikin sebuah function, dia adalah function expression, menggunakan sintaks arrow function. Fungsi ini mengambil satu parameter yaitu array. Dia langsung tahu ya kalau ini array karena kita operasikan pakai reduce. Reduce ini memang khusus array. Fungsi reduce digunakan untuk menghitung jumlah elemen pada array n. Metode ini mengambil dua parameter sebuah akumulator yang disebut ACC, ini akumulator, dan nilai saat ini disebut char atau current ya. Fungsi ini mengakumulasi nilai pada array n dengan menambahkan setiap elemen ke ACC ya. Jadi namanya akumulator. Setiap loopingnya dia geser satu elemen dan menjumlahkan ke variabel akumulator. Dalam kode ini nilai awal ACC adalah 0. Ini ya. Jadi kita harus kasih nilai 0 ya. Oleh karena itu, fungsi reduce akan menjumlahkan setiap elemen array dengan 0 dan mengembalikan jumlah keseluruhannya. Jadi ini bisa dijelasin. Ya, jadi kalau kalian nemu blok program yang bingung ini buat apa gitu ya. Misalnya kalian copy dari internet ya, dari Stack Overflow, dari googling, atau dari ChatGPT bahkan. Kalian nanya ChatGPT buat dibikinin kode apa, terus nggak ngerti, tanyain balik, ini apa maksudnya gitu. Akan dijawab seperti ini. Ya, jadi itu yang ketiga, kita bisa minta ngejelasin kode ya. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat, ini menarik nih. Kita bisa minta si ChatGPT cariin error atau debugging. Program kalian error, dikasih tahu tuh errornya sama kode editor, misalkan error di baris berapa, tapi kalian nggak ngerti kenapa bisa error, terus solusinya gimana. Nah, ChatGPT bisa bantu. Kita coba. Kita bikin chat baru. Ini saya mau copy, ada satu blok kode yang ini biasanya kalau saya ajarin di kelas mahasiswa saya, selalu ada yang error ya. Jadi ini adalah bahasa programan PHP. Saya ngajar di kelas tuh bahasa programan PHP. Ada satu pertemuan, saya belajar gimana caranya kita connect ke database, terus query ke sebuah tabel di database. Saya punya sebuah fungsi seperti ini, teman-teman. Kita lihat. Nih, jadi fungsinya namanya query. Kalau teman-teman yang ngikutin playlist PHP dasar, pasti pernah ngetikin kode ini. Nah, jadi cerita gini, kita punya fungsi query yang parameternya query. Nanti query-nya bisa apapun, kita ketik manual, misalnya select bintang from apa gitu ya. Terus di sini ada koneksi, di sini ada fungsi query di PHP-nya. Jadi fungsi query itu butuh dua parameter, koneksi ke database dan juga string query-nya apa. Nah, terus di sini kita punya sebuah variabel rows untuk nampung datanya nanti setelah kita ambil satu-satu. Kalau teman-teman masih ingat analogi lemari ya, rows ini adalah box tempat nyimpan baju dari lemarinya. Masih ingat ya? Nah, banyak yang salah ketika melakukan looping, ini row-nya kurang S. Nah, coba kita tanya si ChatGPT-nya, dia bisa benerin nggak? Sebenarnya ini solusinya nambahin S di sini. Nah, karena yang kita mau masukin ke dalam, ambil baju dalam lemari, kalau masih ingat ya, masukin ke kontainer. Nah, ini cukup banyak banget yang lupa nambahin S di sini. Coba kita tanyain ya. Depannya kita tambahin, kenapa kode ini error? Kita langsung tanya. Tuh, langsung tahu. Terdapat kesalahan pada baris ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu row sama dengan row. Seharusnya kita menggunakan rows katanya. Agar nilai dari variabel row, lihat ini keren banget nih, dapat dimasukkan ke dalam array rows. Berikut adalah kode yang benar. Dikasih tahu lagi. Nih, codingan yang benernya gini harusnya. Dalam fungsi ini, result adalah hasil query yang diteruskan ke fungsi MySQL Fast Assoc. Benar ya. Untuk mengambil hasil baris data dalam bentuk array asosiatif. Kemudian setiap baris data dimasukkan ke dalam array rows. Setelah semua baris data telah dimasukkan, fungsi ini mengembalikan array rows. Kontainernya berisi data dari tabel yang sudah rapi dalam bentuk array asosiatif. Mantep banget ya. Gitu. Jadi yang keempat, kita bisa minta si ChatGPT-nya debug kode kita. Kok ini error ya? Yang kelima, kita bisa minta supaya si ChatGPT ini melakukan refactor.
atau bikin optimasi lah terhadap kode kita. Ada nggak solusi lain yang lebih optimal atau yang lebih efisien? Atau misalnya tadinya kalian bikinnya 10 baris, tolong refactor jadi lebih ringkas. Bisa juga ya. Contoh tadi, kalau misalnya teman-teman lihat yang fungsi reduksi kita, itu kan fungsi reduce adalah fungsi manipulasi array yang sebetulnya kita bisa tulis secara barbar ya. Barbarnya kita bisa pakai looping biasa. Saya kasih contoh looping sebelumnya. Kita bikin chat baru. Oke, ini kodenya. Saya tulis dulu di sini, teman-teman lihat. Kita punya fungsi namanya sum, sama seperti yang tadi ya. Ini saya ambil dari contoh code Word saya juga. Sum numbers, let hasil. Kalau numbersnya nggak ada isinya, kembalikan nilai kosong. Tapi kalau ada, kita looping setiap elemen pada array numbers. Terus kita jumlahkan ke variabel hasil. Hasil tadinya 0, kita jumlahin dengan elemen pertama pada array, terus kita jumlahin dengan elemen kedua, dengan elemen ketiga, dan seterusnya. Ini versi barbarnya. Coba kita tanya, bisa nggak ChatGPT bikin kode ini jadi lebih ringkas? Langsung aja tulis, tolong refactor kode berikut ini. Atau kita langsung kasih tahu agar lebih ringkas. Ya, kita lihat. Berikut adalah, tuh langsung dibikin. Beserta penjelasannya pula ya. Mantep banget. Jadi dikasih tahu, nggak cuma kasih tahu nih yang ringkasnya, tapi dikasih tahu baris per barisnya. Dia bikin function, terus return number reduce. Tuh kan sama dengan cara kita tadi ya. Kita menggunakan metode reduce pada array numbers untuk menghitung jumlahnya. Tadi reduce sudah tahu ya. Parameter pertama dari reduce adalah callback. Yang ini yang akan dipanggil pada setiap elemen array. Tadi ya, akumulator dan current value. Keren banget ya. Kalau kalian nggak mau pakai function declaration, kita minta ubah agar menjadi arrow function. Ubah agar functionnya menjadi arrow function. Supaya lebih kekinian ya. Tuh, langsung jadi. Bisa jadi gini, katanya ada returnnya. Tapi karena satu baris kan nggak perlu pakai return dan kurung kurawal ya. Atau bisa disingkat menjadi ini. Sama ya. Keren banget tuh. Tinggal di copy aja. Ini hasilnya sama. Itu yang kelima, kita bisa minta supaya si ChatGPT-nya melakukan optimasi atau refactor pada coding kita. Bahkan kalau misalkan kalian punya looping nih, loopingnya terlalu lama nih, kita bisa minta juga, ada nggak solusi lain dari looping ini yang lebih efisien? Nanti dicariin. Oke, dan yang terakhir nih, ini yang menarik juga nih. Kita bisa minta supaya si ChatGPT meringkas sebuah artikel di internet. Misalnya kalian lagi baca sebuah artikel, terus artikelnya kepanjangan. Ini kalau dibaca bisa setengah jam nih. Nah, kita minta aja, ChatGPT tolong dong ringkas ini supaya hanya poin-poinnya aja. Contohnya gini, ini kalian bisa pakai artikel apapun ya. Ini saya kebetulan nyari artikel tentang ChatGPT. Saya nemu di Medium, ada punyanya Teki Nailesh. Ini kalian bisa cari artikel apapun ya. Nih, jadi katanya ChatGPT 4 yang lebih sakti lagi. Sekarang kan ChatGPT 3.5 ya. Yang kita pakai tuh 3.5. Memang ini nggak terlalu panjang sih. Tuh, cuma segini. Cuman kita akan minta coba artikel ini diringkas. Ini cuma 4 menit ya. Kalau misalkan kalian nemu yang 30 menit, kalau di Medium kan bisa kelihatan tuh berapa menit. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kita buat chat baru, kita kopikan linknya. Ini lihat ya, kita copy linknya. Terus kita tulis gini, tolong ringkas atau buat ringkasan dari artikel berikut. Kita lihat. Artikel ChatGPT 4 langsung diterjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Kurang keren gimana coba ini ya. Dan diringkas. Membahas mengenai kemungkinan fitur perkembangan masa depan dalam teknologi kecerdasan buatan. Penulis menyebutkan bahwa teknologi ChatGPT akan menjadi langkah maju dalam percakapan yang lebih manusiawi dengan mesin. Tuh, jadi sekarang cuma berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4. Nah, tapi sekali lagi ini harus benar-benar kalian baca lagi ya. Karena kadang-kadang suka sok tahu, entah itu nerjemahinnya ataupun bikin resumenya. Tetap harus dibaca lagi. Jadi pastiin, baca satu paragraf, ya kita skim di sinilah ada nggak gitu ya. Tapi bisa seperti ini. Keren banget ya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya beberapa cara kita untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu untuk pembelajaran coding kita. Dan kalau kalian penasaran lagi gimana implementasi yang lebih detail bagaimana ChatGPT ini membantu kita, khususnya saat kita membuat sebuah website, tungguin aja karena di video berikutnya kita bakalan bahas. Tapi intinya gini teman-teman, meskipun kelihatannya tadi itu sangat membantu ya ChatGPT, kita tuh harus tetap paham fundamentalnya. Dasar-dasar dari programmingnya itu harus benar-benar kita kuasai terlebih dahulu sebelum menerima jawaban dari ChatGPT ini. Kita sebetulnya harus bisa dulu tuh bikin websitenya tanpa bantuan ChatGPT. Jangan sampai kita mengandalkan 100% jawaban yang diberikan, karena sekali lagi jawabannya itu belum tentu benar. Malah kadang dia tuh suka sok tahu gitu ya. Dan ketika jawabannya salah, yang bertanggung jawab sepenuhnya itu adalah kita.
bukan si ChatGPT-nya. Jadi nggak bisa tuh kalian beralasan ke atasan kalian, ke dosen atau guru kalian, atau ke klien kalian. Wah, ini gara-gara ChatGPT-nya nih kasih jawaban yang salah. Nggak bisa gitu. Nah, sekarang untuk bisa paham mengenai cara membuat website yang benar dan lengkap tuh gimana caranya? Nah, ini pas banget nih teman-teman. Kalian bisa ikut aja pembelajaran di kelas online-nya kelas fullstack.id. Nah, di sini kalian bisa belajar untuk menjadi seorang full stack web developer handal yang dibutuhkan oleh industri. Materi belajar dari kelas fullstack.id ini sangat lengkap dan cocok banget untuk kalian yang masih pemula karena diajarin dari dasar banget oleh instruktur-instrukturnya yang keren. Terus nanti sampai dengan kalian belajar untuk implementasi membuat banyak real project. Kalau pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa tonton aja video saya mengenai review kelas fullstack.id di sini. Nah, tapi sekarang saya mau kasih tahu ke kalian bahwa saat ini tuh di kelas fullstack.id ada 9 kelas pembelajaran baru yang sedang dikembangkan. Yang detail mengenai informasi kelas barunya, teman-teman bisa lihat di bagian roadmap di website kelas fullstack.id ini. Ya, kita bisa lihat di sini kelas-kelas apa aja yang sudah ada, kelas-kelas apa aja yang sedang dibuat, dan kelas-kelas apa aja yang akan dibuat. Nah, ini contohnya kalau teman-teman lihat yang bagian on progress, berarti kelas ini sedang dalam proses pembuatan dan sebentar lagi selesai. Untuk yang upcoming, berarti nanti ini ke depannya akan dibuat. Ya, kalau kita scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat ada banyak kelas yang akan dibuat, yang baru saja selesai. Kalau new ini berarti artinya baru saja selesai, dan yang sebentar lagi selesai nih. Kalau 90% ini kelihatannya nggak lama lagi akan rilis. Mungkin kalau teman-teman nonton videonya sekarang, pasti setelah Idul Fitri ini udah bisa diakses kelasnya. Ada belajar konsep OOP di JavaScript, terus ada belajar React. Kalau kita scroll lagi ada OOP lanjutan, design pattern, Node.js, Express.js, RESTful, MongoDB, dan gabungan antara Express.js dan MongoDB. Jadi saran saya untuk kalian segera gabung dari sekarang. Karena jika kalian gabungnya nanti, setelah kelas-kelas tadi selesai dibuat, maka harga kelasnya itu akan semakin naik lagi. Ya, jadi tunggu apa lagi? Langsung daftar aja di kelas fullstack.id, ya, atau kalian klik aja link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Ya, jadi itu beberapa tipsnya teman-teman, dan sebelum saya akhiri videonya, saya mungkin akan menjawab pertanyaan pamungkas yang kayaknya sering banget kalian tanyain nih terkait AI ini. Pak, apakah programmer akan tergantikan oleh AI? Ya, jawabannya tidak ya. Karena sekali lagi, nggak bosan-bosan saya bilang AI atau ChatGPT ini hanyalah tools untuk membantu programmer. Dan kita sebagai programmer tuh semakin mudah dan semakin baik lagi. Dan yang pasti, programmer yang nggak pakai tools inilah yang nantinya akan tergantikan oleh programmer lain yang menggunakan tools AI ini. Jadi pastikan kalian pelajari, coba, dan manfaatkan di kehidupan programming kalian sehari-hari, sehingga kalian nggak ketinggalan. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Tips-tips sederhana untuk memanfaatkan ChatGPT pada proses pembelajaran coding kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton.